Pernah gak sih lo tuh mikirin satu kejadian terus diputer-puter di kepala, terus lo capek sendiri? Kayak misalnya harusnya tadi gue jawabnya gini, atau kenapa ya dia tuh ngelakuin ini atau itu ke gue gitu. Padahal kejadian itu udah lewat berminggu-minggu. Nah guys, itu namanya overthinking. Dan kadang bukan kejadian yang nyakitin lo, tapi cara lo buat nginget terus yang bikin lukanya itu jadi mendalam dan makin kacau buat lo. Gue ngebayangin ya, misalnya ada orang overthinking, dia pernah putus sama orang misalnya gitu, selama 2 minggu kepala dia isinya kayak, apa gue yang salah ya? Dia beneran sayang sama aku gak sih? Atau kenapa gue nggak cukup? Padahal sebenarnya gini, hubungan tuh udah selesai, tapi di kepala si orang ini itu tuh kayak diputer terus kayak playlist galau. Nah orang itu sampai ngerasa misalnya kayak, kapan ya pikiran ini bisa berhenti? Tapi gue harus kasih tahu sama orang ini sebenarnya kuncinya tuh bukan ngelawan, tapi ngelihat dari sudut pandang yang baru. Gue akan kasih tahu kenapa kita overthinking. Yang pertama gini, otak kita tuh punya negativity bias yang lebih gampang inget yang bikin sakit daripada yang bikin seneng. Overthinking itu adalah bentuk dari rasa sakit yang malah bikin kita stuck. Itu menurut Journal of Affective Disorders tahun 2022. Overthinking itu sebenarnya bentuk perlindungan dari rasa sakit guys, tapi malah bikin kita stuck. Kalau kata Journal of Affective Disorders tahun 2022, overthinking itu dikaitin sama penurunan kemampuan pemecahan masalah dan turunnya kualitas tidur. Nah yang kedua nih, tanda lu udah kelewat overthinking. Sekarang gue mau ajak lu untuk cek diri lu sendiri. Ini mungkin ada beberapa tanda lu udah masuk zona overthinking yang gak sehat gitu. Lu coba untuk lakuin atau lu coba untuk dengerin ya. Yang pertama nih, lu coba untuk replay satu persatu percakapan yang muncul di kepala. Misalnya gini, lu habis debat sama temen atau bos lu tuh gak kritik kerjaan lu gitu. Di kepala lu tuh kayak percakapan itu kayak muter terus. Lu mikir, kenapa tadi gue gak jawab kayak gini ya? Kayak harusnya gue lebih tegas nih. Padahal sebenarnya tuh kejadian udah lewat guys. Tapi otak lu tuh kayak masih pengen menang di percakapan yang udah selesai. Yang kedua, lu ngerasa gini gak? Lu susah tidur mikirin hal yang sebenarnya udah kelewat. Lu rebahan nih dari jam 10 malam, tapi sampai jam 1 pagi lu masih buka matanya. Gue sih masih sering kayak gini ya. Bukan karena ngopi, tapi karena lu tuh mikirin sesuatu yang sebenarnya udah lewat minggu lalu. Mungkin lu kayak ngerasa malu atau gagal. Dan pas malam hari, tanpa distraksi, pikiran lu jelas makin liar. Jadi banyak intrusive thoughts-nya. Yang ketiga, lu tuh ngerasa capek, padahal lu tuh gak ngapa-ngapain. Secara fisik lu tuh rebahan seharian, tapi mental lu tuh kecapean. Soalnya dari bangun tidur sampai tidur lagi, kepala lu tuh muter terus kayak mikirin hal yang lu gak bisa kontrol. Itu capeknya gak kelihatan guys, tapi efeknya tuh nyata banget. Tidur lu gampang bad mood, gampang tersinggung, atau lu jadi susah fokus. Yang keempat nih, lu sering bilang kayak, what if gue ambil kerjaan itu dulu, what if gue gak ngomong kayak gitu, what if dia balik lagi misalnya gitu. Semua what if ini bukan ngebantu, tapi bikin lu stuck di kemungkinan yang gak akan kejadian. Ini sama aja kayak lu ngejar bayangan sih, dan bayangan itu tuh kayak gak bakal jadi kenyataan guys. Coba deh, mendingan lu tulis di kolom komentar hal apa yang akhir-akhir ini bikin lu overthinking. Siapa tahu nih kita bisa ngebahas bareng di video selanjutnya. Pertanyaan kalau kita udah bahas tentang overthinking, gimana caranya untuk bisa berhenti overthinking kan gitu kan. Gue kasih tau ya, yang pertama nih, lu tulis semua hal di kertas yang bikin lu overthinking. Ini sebenarnya basic tapi powerful. Lu tulis aja semua yang muter di kepala, jangan di filter. Gue biasa nulis kayak, gue sebel karena dia ninggalin tanpa penjelasan misalnya gitu, atau gue takut karena gue ngerasa nggak cukup. Terus setelah lu tulis tuh rasanya kayak mindahin beban dari kepala ke kertas guys, enak banget. Yang kedua nih, lu harus kasih waktu lu untuk overthinking. Namanya worry time kalau gue nyebutnya. Jadi daripada lu overthinking sepanjang hari, lu mendingan kasih waktu 10 menit aja buat mikir, tapi kayak sisanya lu jalanin aja hidup lu. Jadi timer aja 10 menit, overthinking habis itu stop. Itu namanya teknik terapi CBT. Yang ketiga, ganti pertanyaan dari kenapa ke apa selanjutnya. Jadi instead of mikir kenapa dia ninggalin gue, ubah jadi kayak, apa yang bisa gue pelajarin dari hal ini? Apa langkah kecil yang bisa gue lakuin sekarang? Lu tuh fokus sama solusi, bukan lu kayak you fokus on the solution, not the wants gitu. Yang keempat nih, gerakin badan. Simple banget, serius. Lu mendingan jalan kaki 10 menit, olahraga ringan gitu, atau bahkan sekedar nyapu kamar. Itu bakal ngebantu lu ngeriset pikiran lu. Penelitiannya bilang gini, fisik yang bergerak akan ngebantu otak untuk ngurangin pikiran yang obsesif. Overthinking itu sebenarnya bukan dosa guys, itu tuh bagian dari jadi manusia. Tapi lu bisa belajar buat nggak dikendalin sama pikiran lu sendiri. Tapi lo pikirannya muter. Ketika misalkan pemuter, tarik napas, tanya nih sama diri lu sendiri, apakah ini bakal ngebantuin gue atau nyakitin gue? Nah gini, mulai sekarang lo boleh mikir, tapi jangan lupa bergerak, karena jawaban tuh nggak akan muncul di kepala yang muter-muter terus. Kalau lo ngerasa video ini ngebantu lo, like dan share ke teman lo yang lagi mikirin sesuatu, dan jangan lupa subscribe, karena besok kita bakal ngebahas lagi soal rasa takut gagal. So stay strong, dan jangan lupa subscribe Dava Speaks untuk bisa dapetin banyak self development tips dan triks lainnya seumur hidup. Thank you.